Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 6 rumah dinas TNI Angkatan Darat Rindam 1 Bukit Barisan di Jalan SM Raja, Pematang, Siantar. 100 narapidana yang divonis hukuman mati dan seumur hidup dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Kondisi SD Negeri 240 di Desa Bandar Panjang Tuo, Kabupaten Mandailing, Natal rusak parah dan tidak layak untuk kegiatan sekolah. Ya, untuk mengantisipasi tingginya angka kriminalitas yang berawal dari rendahnya tingkat pendidikan, komunitas peduli lingkungan bernama Sanggar Anak Sungai Deli, Sasude, di Kota Medan memberikan pendidikan non-formal. Materi yang diajarkan diantaranya menanamkan bakat, pelatihan seni, dan berwirausaha. Tingkat pendidikan anak yang tinggal di pinggiran sungai seringkali tertinggal karena berbagai faktor, khususnya masalah ekonomi keluarga, sehingga membatasi akses untuk mengenyam pendidikan. Akibatnya ada di antara mereka mudah terpengaruh dengan tindak kriminalitas seperti berjudi hingga menjadi pengedar narkoba. Karena itulah komunitas lingkungan Sanggar Anak Sungai Deli atau Sasude mengajak anak pinggiran sungai untuk belajar membangun karakter diri dengan mengikuti pelatihan seni dan berwirausaha. Gerakan ini diharapkan dapat berdampak baik bagi pendidikan anak-anak pinggiran sungai. Sejauh Nini mengajar personality, udah bisa mulai dirasakan perubahan dari mereka ketika mereka berada di depan kamera, ketika mereka menjelaskan sesuatu, itu mereka sudah bisa menguasai pandangan, menguasai body language mereka ketika berbicara, karena itu penting, karena mereka kan juga ada kelas conservation campaigner gitu kan. Jadi itu memang melatih mereka untuk menjadi content creator gitu. Nah, Nindi rasa hal-hal yang seperti itu butuh supaya mereka juga tidak ragu untuk berada di depan kamera. Harapan Nindi dan inovasi yang selalu Nindi lakukan, Nindi hal terkecil yang mereka sukai. Mereka usia SMP, SMA kan sudah mulai presentasi di sekolah. Nah, ini mulai dari situ, bagaimana cara mereka berpresentasi dengan bagus, dengan baik, supaya memang orang itu terpikat sama kita, tujuannya itu ke kita. Nah, dari situ perlahan ini mulai melatih public speaking mereka juga, supaya kedepannya mereka bisa gampang komunikasi dan interaksi, karena harapan Nindi tidak hanya 1-2 orang saja yang bisa berpublic speaking dan mengubah wajah Sungai Deli ini menjadi lebih baik, tapi keseluruhan anak-anak dan kader yang dididik di Sasude. Hal yang sangat luar biasa adalah di sini banyak belajar tentang hal-hal yang nggak dipelajari di sekolah gitu. Mulai dari belajar tentang membuat event, buat kepanitiaan, belajar tentang organisasi, banyak hal yang nggak dipelajari di sekolah, di sini kita pelajari langsung di lapangan gitu. Dan itu benar-benar ngebentuk karakter kita. Hanya pemerintah Kota Medan diharap bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak kurang mampu, karena rendahnya pendidikan anak saat ini berpengaruh terhadap tingginya angka kriminalitas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, kondisi sekolah dasar negeri 240 di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing, Natal kini sangat memprihatinkan. Meski bangunan sekolah rusak parah, namun masih digunakan untuk proses belajar mengajar. Saat ini kondisi sekolah dasar negeri 240 di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing, Natal sangat memprihatinkan. Bangunan sekolah ini rusak parah. Sekolah ini dibangun pada tahun 1951, namun hingga kini belum ada perbaikan. Meski pihak sekolah sudah berkali-kali mengirimkan proposal kepada Pemkab dan DPRD setempat. Saat ini bangunan sekolah terdiri dari 6 kelas, sebagian besar terbuat dari kayu dengan jumlah siswa 114 murid. Bisa sekiranya dibangunlah sekolah ini kan. Masalahnya kayak gini lah, nggak layak lagi kan. Kenapa abang bilang nggak layak? Ya kayak gini lah, seperti sekolah-sekolah yang lain kan udah banyak yang dibangun. Kan di sini belum ada pembangunannya. Jadi ya dilihatlah gimana kondisinya sekarang kan. Atap-atapnya? Atapnya kayak gini lah. Menurut saya Pak, kondisi sekolah sekarang maksudnya wajiblah diperhatikan. Maksudnya tidak layak Pak.
Itu kenapa? Kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain kan Pak. Jangankan saya di situ kepala sekolah, dari dulu. Udah lama kan Pak sekolah itu. Apanya yang nggak layak? Bisa dijelaskan? Apanya bangunannya Pak. Takut kita nanti kena anak-anak kita kan. Anak didik dapat tertimpa apa kalau datang angin kencang ibaratnya Pak. Apa-apa saja yang rusak itu, Bu? Atap apa namanya? Plafon. Asbesnya itu kan. Dinding Pak Pak. Udah ada Bu diajukan Bu, minta bangunan baru atau gimana Bu? Tapi proposal Pak udah berapa? Udah berapa ya Bu? Ya? Udah satu semenjak saya di situ Pak, sama Ibu Korwil satu, sama Bapak anggota dewan dari sini satu, semalam sama Bapak Bapak Aswin anggota dewan kan satu. Harapannya lah Bu kepada pemerintah. Harapan kami Pak sangat besar, minta tolong sebesar-besarnya Pak, supaya datang bantuan ke sekolah kami itu Pak. Oke, supaya dibangun ya Bu ya. Supaya dibangun Pak, secepatnya Pak. Kepala sekolah mengaku pihaknya khawatir atas keselamatan siswa-siswinya, apalagi bila turun hujan dan angin kencang. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Iya, menjaga keindahan Danau Toba salah satunya bisa dilakukan dengan membersihkan dari tanaman enceng gondok yang semakin banyak di tepian Danau Toba, Kabupaten Samosir. Karena itulah personel Kodim 0210 melaksanakan karya bakti pembersihan enceng gondok skala besar bersama pihak terkait. Personil TNI Angkatan Darat dari Kodim 0210 bersama Pemkab Samosir melaksanakan karya bakti pembersihan enceng gondok di dua desa yakni Desa Palipi dan Desa Simbolon Purba, Kabupaten Samosir. Bersama warga, Polri, dan para pelajar, mereka bersama-sama melaksanakan pembersihan enceng gondok di sepanjang pinggiran Danau Toba. 4 perahu ponton diturunkan untuk menarik enceng gondok menuju truk sampah. Limbah dari tumbuhan enceng gondok ini kemudian diberikan kepada warga untuk dijadikan kerajinan tangan. Aplikasinya adalah pembersihan enceng gondok di wilayah Danau Toba, bukan hanya di Samosir tapi juga di wilayah kabupaten lainnya. Ada 7 kabupaten. Kemudian pagi ini kita langsung bergerak ke lapangan, ke danau bersama-sama Pak Bupati, Pak Kajari, dan dari Polres untuk kita bisa bersinergi bersama masyarakat membersihkan Danau Toba dari enceng gondok seperti yang sudah disampaikan Pak Bupati tadi. Intinya adalah Danau Toba ini bukan hanya milik warga Danau Toba saja, sekitar Danau Toba, tapi juga milik warga Indonesia, dan juga harapannya Danau Toba ini nanti bisa juga dirasakan keindahannya oleh generasi penerus kita, anak-anak yang masih bersekolah. Sehingga dari sekarang kita mulai membersihkan dan juga mengajak seluruh masyarakat bisa meniru apa yang sudah kita kerjakan pada pagi hari ini. Pembersihan ini sekaligus untuk menjaga ekosistem dan keindahan Danau Toba serta mendukung destinasi pariwisata internasional. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita subuh hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rama Ditya Domas dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.